Oke, malam ini kembali kita bertemu untuk belajar firman Tuhan secara sederhana melalui sarana Zoom yang ada. Firman Tuhan selain kita renungkan setiap hari melalui saat teduh, catatan yang kalian buat, juga kita perlu belajar lebih serius, lebih mendalam melalui program Komsel kita seperti sekarang ini. Karena ada bagian-bagian firman Tuhan yang harus kita pelajari dengan lebih mendalam. Oke, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami, Tuhan, pertemukan pada malam hari ini untuk kami belajar firman Tuhan secara singkat dalam kesempatan yang ada kali ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, kita kembali dalam seri hukum Taurat, pembelajaran hukum Taurat. Sebentar. Oke. Nah, Sinta dan Nara kelihatan? Nara kelihatan, Sinta kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Ya. Kita masuk dalam eh, bagian hukum Taurat yang keempat. Yang Jumat lalu kita belajar mengenai jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Untuk kita tidak mengucapkan sumpah, kita tidak terus kita menghargai nama Tuhan. Dan sekarang kita masuk dalam hukum yang keempat. Ingat hukum Taurat itu ada 10, yang 1 sampai 4 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi nanti ada 6 hukum yang lain mengatur manusia dengan sesamanya. Di sini hukum Taurat yang berikutnya saya bacakan dari Keluaran 20 ayat 8. Dituliskan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada kata ingatlah dan kuduskanlah. Pengantarnya yaitu hukum Taurat keempat ini yaitu kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat artinya hari perhentian. Kalau dalam kehidupan bangsa Israel atau tradisi bangsa Yahudi, yang dimaksud hari Sabat itu Sabtu, bukan Minggu, tapi hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Orang tidak boleh bekerja, tapi beribadah. Itu harinya Sabtu. Perintah untuk menguduskan hari Sabat merupakan perintah terakhir yang berkaitan hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu garis lurus ke atas. Pada masa itu, siapa saja yang bekerja di hari Sabat itu merupakan perbuatan yang terlarang dan harus dihukum. Jadi ini adalah pengantarnya bahwa hukum Taurat keempat yaitu kita diajarkan untuk menguduskan hari Sabat. Apa artinya bagi kita semua? Yang pertama, perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang pertama artinya bahwa hari Sabat merupakan hari perhentian. Nah, tolong Kak Sinta baca Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Silakan. Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Ya, pada waktu kita sekolah minggu diajarkan mengenai penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan langit bumi dan kemudian seterusnya sampai hari yang ke kalau hari kelima itu Tuhan menciptakan apa? Kak Sinta tahu? Masih ingat? Nara tahu? Tuhan hari kelima menciptakan apa? Hewan, air, udara, sama tumbuh-tumbuhan kayaknya, Pak. Atau Lupa. Hari kelima itu Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan. Ya. Terus hari keempat itu menciptakan
benda-benda penerang. Nah, kalau hari ke-6, Nara, Tuhan menciptakan apa? Tahu enggak? Yang gampang ini hari ke-6. Ayo, waktu di sekolah, masa nggak diajarkan? Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu terakhir di hari yang ke-6. Masih belum diberi nama Adam, tapi manusia pertama kita tahu bahwa namanya Adam. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya. Itu hari pertama sampai hari ke-6. Jangan bayangkan bahwa kalau Tuhan menciptakan itu satu hari itu berarti 24 jam. Sama seperti sekarang ini kalau kita satu hari adalah 24 jam. Tidak demikian. Waktunya Tuhan beda dengan waktu kita yang saat ini. Selama 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian di hari yang ketujuh Tuhan itu beristirahat. Nah, ketika Tuhan beristirahat disebutkan Sabat. Sabat itu dalam bahasa Ibrani artinya istirahat. Oleh karena itu, bangsa Israel menguduskan hari Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan. Karena mereka meyakini hari ketujuh Tuhan itu berhenti, tidak melakukan apapun, beristirahat. Jadi demikian ketika bangsa Israel saat itu, mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Nanam tanaman, menggembalakan hewan, dan melakukan panen. Mereka berhenti di hari yang hari Sabat. Jadi tidak ada yang menanam, tidak ada yang menggembalakan hewan, atau tidak ada yang melakukan panen. Hari Sabat mereka banyak melakukan untuk beribadah. Contohnya kalau kalian pernah mempelajari bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun, mereka mendapatkan makanan dari langit, yaitu roti mana. Roti itu pada hari ke-6, rotinya diperbanyak sama Tuhan. Kenapa? Karena besoknya hari ketujuh, hari Sabat. Roti itu tidak datang, tidak turun, tidak ada. Jadi pada hari Sabat itu benar-benar bangsa Israel tidak boleh bekerja yang berat. Harus istirahat. Demikian juga dalam kehidupan kita di Indonesia. Pada hari ketujuh yang dimaksud yaitu sekarang ini, yaitu hari Minggu. Seseorang berhenti dari aktivitas rutin, istirahat atau libur. Tapi dalam kenyataannya, saya bertanya kepada Kak Sinta, apakah di Indonesia ini yang kita ketahui atau di Jawa, orang selalu libur pada hari Minggu? Enggak, Pak. Kenapa? Kadang ada yang liburnya di hari-hari bukan minggu juga Ya, atau tetap kerja gitu, Pak. ya, ada yang bekerja secara shift. Jadi eh, Minggu dia masuk, tapi hari lain dia libur. Kalau Nara, pernah tahu enggak orang yang kerja di hari Minggu? Apa contohnya? Hari Minggu pun tetap bekerja. Tentu ada, itu banyak. Kak Sinta tadi bilang, ada yang tetap yang bekerja hari Minggu, hari liburnya hari lain. Kalau Nara, pernah tahu orang yang hari Minggu masih bekerja? Apa contohnya? Ini gampang aja. Ayo, satu aja. Pernah tahu Alfamaret, Indomaret? Itu kan pegawainya hari Minggu, apakah tutup Alfamaretnya? Buka kan? Tetap buka. Tetap buka. Yang bekerja, mereka tetap bekerja di hari Minggu. Ada lain, contoh yang lain? Yang Nara tahu, hari Minggu siapa yang bekerja? Atau berjualan, atau apa? Nggak tahu. Selain Alfamaret, Indomaret, nah ada lagi apa misalkan? Apa? Kalau guru, hari Minggu libur apa enggak? Nara, libur. Ada lagi yang bekerja hari Minggu, contohnya adalah satpam.
di hari Minggu tetap masuk. Kalau tidak waktunya. Oke, ini yang pertama bahwa hari Sabat merupakan hari perhentian. Di bangsa Israel, orang kalau Sabat tidak boleh ada yang bekerja. Beda kalau di sini, Minggu masih ada yang bisa bekerja. Karena bisa jadi liburnya tidak ada. Tapi ada juga sebagian besar yang kita orang-orang hari Minggu adalah hari libur. Bahkan sekarang tidak hanya hari Minggu libur, hari Sabtu pun kita juga ada banyak yang sekolah Sabtu libur. Yang pegawai ada juga yang Sabtu. Tapi sebagian besar ya yang sekolah yang Sabtu libur. Yang kedua, pengertian dari ingatlah kuduskan hari Sabat yaitu bahwa hari Sabat merupakan hari untuk beribadah. Nara baca Ulangan 5 ayat 15. Ulangan pasal 5 ayat 15. Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya, jadi yang pertama tadi hari Sabat itu hari perhentian. Itu dulu. Pokoknya berhenti, tidak beraktivitas. Itu di bangsa Israel. Yang kedua, hari Sabat, hari beribadah. Beda lagi, tadi hari perhentian itu tidak melakukan banyak pekerjaan. Yang kedua, hari Sabat, hari untuk beribadah. Dikatakan tadi, merayakan hari Sabat. Merayakan hari Sabat artinya adalah perintah untuk beribadah di hari Sabat. Bangsa Israel diajarkan untuk menguduskan hari Sabat karena mengapa? Waktu itu mereka ditolong dan dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, sehingga melakukan merayakan hari Sabat dengan cara hari Sabat merupakan hari istirahat atau hari berhentian, sebaiknya diisi dengan beribadah kepada Tuhan. Meskipun demikian, masih ada juga orang yang karena tuntutan tugas harus bekerja di hari Minggu. Contohnya petugas keamanan, Minggu masih bekerja. Penjaga toko di mal dan swalayan, seperti saya contohkan tadi, Minggu bekerja. Pedagang di pasar, Minggu pun bekerja, malah rame. Tapi lebih baik sebisanya kita tetap menyediakan waktu untuk beribadah. Jadi ketika hari Sabat, kalau di sini adalah hari Minggu, kita sediakan waktu untuk beribadah. Ada yang bekerja pagi, ibadahnya sore. Ada yang bekerja siang, paginya ibadah. Bahkan sekarang juga ada fasilitas ibadah yang secara online. Wah, nggak sempat saya ibadah datang, yang mengikuti secara online. Ini adalah kesempatan bahwa Tuhan memberikan kepada kita beribadah di hari Sabat atau di hari Minggu. Ya, oke. Kalau ditanyakan sekarang kepada Nara, apakah orang gini? Pertanyaannya yang gampang saja. Hmm, kalau orang Kristen hari Minggu tidak datang beribadah, boleh apa tidak? Tak boleh. Ya, sebaiknya kita usahakan ibadah. Bagaimanapun bentuknya. Mungkin lu tidak bisa datang ke gereja, ya lewat online. Tidak bisa online, ya berdoa bersama-sama. Itu juga suatu kesempatan ibadah. Terus kepada Kak Sinta, pernah tidak mengalami kesulitan ketika harusnya beribadah, ternyata ada kegiatan lain? Bagaimana? Pernah, Pak. Biasanya apa? Karena acara apa? Lebih ke kesiangan bangun juga. Oh, kesian.
Saya kira benturan dengan acara yang lain. Kadang ada, misalnya ada tugas gitu. Tapi sebenarnya masih bisa sih, Pak. Cuman milih nggak datang aja. Pemilik datang. Ya, melalui pembelajaran hari kali ini, kita belajar bahwa hari Sabat itu Tuhan sediakan bagi kita untuk beribadah. 6 hari beraktivitas, 1 hari beribadah bagi Tuhan. Atau yang sekolah, 5 hari sekolah, 1 hari untuk Tuhan. Tuh. Ya, oke, ini bahwa pembelajaran pertama adalah hari Sabat, hari perhentian. Yang kedua, hari Sabat, hari untuk beribadah. Sekalipun demikian, harus diakui bahwa kadang-kadang kita sendiri melalaikannya, melupakannya atau uh, memilih untuk tidak beribadah. Tapi ya kita memperbaiki. Yang ketiga, mengapa perlu beribadah? Ibadah diperlukan untuk saling membangun iman. Nah, Kak Sinta bisa bantu baca Ibrani 10 ayat 25. Nah, Ibrani pasal 10 ayat 25. Silakan. Silakan, Kak Sinta sudah menemukan? Bentar, Pak. Oh, belum. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, waktu itu rupanya ada juga orang-orang yang tidak mau beribadah. Sampai disebutkan dibiasakan oleh beberapa orang yang tidak mau datang ke ibadah. Firman Tuhan mengajarkan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mengapa kita sebagai anak Tuhan harus beribadah? Oleh karena pertemuan ibadah ketika kita ibadah hari Minggu atau kapanpun itu membangun dan memperlengkapi iman kita. Iman kita dibangun, kita diperlengkapi iman kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari guru sekolah minggu atau dari pendeta. Nah, menyampaikan firman kita mendengarkan yang sesuai dengan usia kita. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebisa mungkin, minimal seminggu sekali, kita menghadiri pertemuan ibadah. Ya, paling tidak ya yang hari Minggu. Kalau gereja-gereja besar, banyak mereka melakukan kegiatan ibadah yang di luar hari Minggu. Ada kebaktian tengah minggu, doa malam, hari apa, misalkan hari Kamis, doa malam, ibadah kaum wanita, ibadah kelompok, kaum pria, dan sebagainya. Bahkan mungkin yang masih muda ada ibadah remaja, ibadah kaum muda, dan sebagainya. Mungkin itu tidak hari Minggu atau hari Sabtu, dan mungkin kesempatan ibadah yang lain. Bahkan kalau yang online, nah itu pun juga ada kegiatan-kegiatan online setiap hari juga ada. Kita yang masih muda diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita hadiri pertemuan ibadah tersebut. Kita meluangkan 1 sampai 2 jam untuk datang pada Tuhan. Bertemu dengan teman-teman lain dalam pertemuan ibadah. Kita bisa saling melengkapi dan membangun. Ketika beribadah, bertemu dengan teman-teman, kita mendengarkan firman Tuhan juga. Bagi bangsa Israel atau orang Yahudi, hari Sabat diadakan pada hari Sabtu. Nah, tapi kenapa kok kita ibadahnya hari Minggu? Pada masa kerajaan Romawi, hari Minggu itu adalah hari penyembahan pada Dewa Matahari, namanya Mitra. Kemudian bertobat, orang Romawi tidak lagi menyembah Dewa Matahari. Gereja di Roma akhirnya menggunakan hari Minggu untuk beribadah, supaya tidak dianiaya oleh Kaisar Roma. Jadi akhirnya hari Minggu ditetapkan sebagai hari beribadah orang Kristen sampai sekarang. Kalau Minggu beribadah. Meskipun ada juga gereja yang mengadakan ibadah hari Sabtu. Karena meyakini bahwa hari Sabat adalah hari
Sabtu. Tapi tidak apa-apa, kita tetap meyakini bahwa hari Sabat kita adalah hari Minggu, ya tidak masalah. Tuhan Yesus sudah menolong kita selama 6 hari dalam seminggu. Kita mengucap syukur dengan menghadiri ibadah yang diadakan seminggu sekali. Oke, sharingnya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Sharingnya adalah manfaat apa yang kalian dapatkan ketika ibadah pada hari Ara ketika ibadah hari Minggu, apa manfaatnya? Kak Sinta ketika ibadah hari Minggu, apa manfaat yang didapatkan? Kalau dari saya dulu, saya bercerita bahwa ketika saya dulu masih remaja, masih usia sekolah, saya sering datang ibadah hari Minggu. Kenapa? Di situ kesempatan saya bertemu dengan teman-teman yang seiman. Karena kalau sekolah ketemunya dengan teman-teman yang agamanya beda-beda. Ketika hari Minggu, saya ketemu dengan teman-teman yang seiman di dalam Tuhan Yesus. Bisa ngobrol, bisa bercanda. Mereka seusia dengan saya. Walaupun pada akhirnya, eh, pada satu waktu harus terpisah. Tidak lagi bertemu lagi. Ada yang pindah ke sana, ada yang pindah ke sini, dan sebagainya. Akhirnya saya kehilangan teman-teman saya. Jadi, waktu itu hari Minggu saya kesempatan untuk beribadah. Kenapa? Saya waktu itu ibadah remaja, ketemu dengan mereka yang seiman sama-sama. Kita bisa ngobrol, kita bisa bercanda, nyambung karena umurnya sama. Jadi, itu yang saya alami sehingga selain saya datang kepada Tuhan, beribadah, juga bertemu dengan teman-teman. Itu manfaat saya. Kalau Nara, apa manfaatnya datang ke gereja ibadah hari Minggu? Nah, kenapa? Sedikit saja. Bisa memuji Tuhan, dapat kue, atau apa? Apa manfaatnya beribadah atau ke gereja? Silakan. Bisa memuji Tuhan. Bisa memuji Tuhan. Ya, betul. Karena mungkin kalau sehari-hari jarang kesempatan untuk memuji Tuhan. Ketika hari Minggu beribadah, kita bisa memuji Tuhan dengan keras. Kita bisa bertepuk tangan, bersuka cita, memuji Tuhan. Oke, benar sekali. Manfaat beribadah. Kalau Kak Sinta, apa manfaat beribadah di Kak Sinta? Sama Kak, dapat kesempatan buat muji Tuhan, Mbak. Dengerin firman. Ya. Oke, karena memang kesempatannya yang tepat yaitu ketika hari Minggu datang beribadah, bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, terus dapat kue. Iya, nggak mesti. Nggak mesti dapat kue, apa mesti dapat kue? Oke, itu sharing kita pada hari ini mengenai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebisa mungkin kita datang kepada Tuhan. Karena hari Sabat adalah hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita. Selama beberapa hari kita aktivitas, ada yang bekerja, ada yang sekolah, hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Oke, kita tutup dalam doa. Nara, tutup doa ya, gantian. Lalu Kak Sinta. Mari kita berdoa. Dan Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada malam ini, dan selagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Nara dan Sinta. Terima kasih. Terima kasih Pak.